Shalom HSGener semuanya dimanapun berada. Puji nama Tuhan, pada saat sore yang indah ini kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersekutu bersama-sama di dalam ibadah HSGen. Biarlah kesempatan ini boleh kita pakai untuk kita boleh memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan bersama-sama di dalam ibadah HSGen ini. Walaupun masih melalui media online, itu tidak menyurutkan semangat kita untuk kita boleh memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita rasakan hadirat Tuhan yang boleh membuat kita bersukacita selalu. Mari kita pujikan dengan pujian mengejar hadir-Mu. Haleluya. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar
dalam hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 na. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan buat sore yang indah ini ya Tuhan. Engkau masih berikan waktu buat kami, untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh datang kepadamu, untuk kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pada saat sore hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama, boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa, dan biarlah hadirat-Mu itu Bapa boleh memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan, karena hanya Kau saja yang layak dipuji, hanya Kau saja yang layak disembah ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan jalannya ibadah kami, ibadah HSGN sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin kami ya Tuhan, Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, setiap pujian ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Engkau juga pimpin kami, untuk kami juga boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami terima pada saat sore hari ini, itu boleh membangun kerohanian kami, untuk kami boleh lebih maju, lebih baik lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Kami siap Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, memberikan yang terbaik buat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan. Mari kita pujikan dengan nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus.
tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, dan nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pada saat sore yang indah ini kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan bila firman yang kita terima itu boleh kita pahami, boleh kita mengerti, dan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, untuk hidup kita boleh menyenangkan, boleh memuliakan nama Tuhan, dan bila hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesus kekuatanku. Haleluya. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, sembah Kau Allah.
pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Bersyukur buat sore yang indah ini ya Tuhan, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya Kau saja yang layak dipuji, hanya Kau saja yang layak disembah ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa bersuka cita di dalam Engkau, biarlah hidup kami boleh senantiasa Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan buat kami di tempat ini ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, walaupun melalui media online ya Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Bapa, boleh kami terima, boleh kami mengerti, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Untuk hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini merupakan perkataan-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu ASKN yang mengikuti ibadah sore hari ini ya Tuhan. Dan biarlah firman itu Bapa boleh mengubahkan hidup kami, boleh membangun kerohanian kami, untuk kami boleh semakin maju, semakin berkenan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini boleh mengubahkan kami. Kami serahkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini, boleh kembali beribadah, bergabung dalam ibadah ASKN Youth Service, walaupun ibadah ini masih dilaksanakan secara online, tapi kita bersyukur bahwa kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, buat sebagian atau bagi teman-teman ASKN yang mengikuti ibadah hari ini, ya, ini kesempatan untuk kita juga boleh menerima sesuatu dari Tuhan, dan kita juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya. Sore hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang sangat menarik berkaitan dengan situasi dan kondisi kehidupan kita pada saat ini. Ya, kita mau baca dulu ayat utama kita dalam Yeremia 17. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ya, silakan teman-teman boleh persiapkan Yeremia pasal ke-17 ayat yang ke-7 dan ke-8. Oke, firman Tuhan bunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, puji Tuhan, ayat ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa buat kita pada saat-saat ini, karena ini mengandung satu janji Tuhan yang besar. Ya, firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca sore hari ini dimulai dengan kata diberkatilah. Ya, kata berkat ini seringkali menjadi satu kata yang disukai oleh orang-orang Kristen, karena memang diberkati itu situasi kondisi yang menyenangkan. Ya, tapi ada banyak kali orang yang kemudian sedikit salah kaprah mengenai kata berkat ini, sehingga mereka sibuk untuk mengejar berkat ini, ya, mengejar berkat ini. Tapi sore hari ini kita melihat bahwa ada satu hal, ada satu janji yang luar biasa dari firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini. Kenapa ini menjadi satu janji yang luar biasa? Karena saat-saat ini situasi dan kondisi aktual di sekeliling kita justru malah lebih banyak menyebabkan atau mengakibatkan kita
untuk khawatir. Ya, situasi dan kondisi di saat masa-masa pandemi ini masih belum membaik, ya, masih belum membaik, masih dipenuhi dengan berbagai ketakutan, berbagai kesulitan, dan itu menyebabkan pada saat ini orang-orang justru cenderung untuk khawatir, ya, cenderung untuk khawatir. Tetapi firman Tuhan hari ini menguatkan kita, ada satu janji Tuhan yang luar biasa bahwa kita, anak-anak Tuhan, punya janji Tuhan untuk diberkati. Ya, diberkati di dalam, kalau kita melihat Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 ini, ayatnya agak mirip, terutama ayat 8 itu agak mirip dengan apa yang disampaikan di dalam Mazmur 1 ayat 1, ya. Kalau teman-teman ingat, Mazmur 1 ayat 1 itu bunyinya cukup mirip dengan ayat 8 di Yeremia ini, ya. Sama, Mazmur juga dimulai dengan kata diberkati, tapi ada satu hal yang menarik. Kalau teman-teman punya Alkitab, kamus Alkitab, ya, Strong Dictionary, ya, kalau teman-teman mempelajari, melihat kata diberkati di dalam Yeremia ini memiliki arti yang sedikit berbeda dengan kata diberkati di dalam Mazmur 1 ayat 1, ya. Di dalam Yeremia ini, kata aslinya dalam bahasa Ibrani, dia berbunyi atau katanya adalah baurak, ya, baurak. Baurak ini lebih daripada yang tadi kita mengerti bahwa diberkati itu adalah kita dipenuhi dengan berkat-berkat yang banyaknya, jadi fokus adalah dipenuhi dengan berkat-berkat secara finansial, kesejahteraan, gitu ya. Tapi dalam kata baurak ini yang kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai diberkati, dalam bahasa Inggris juga disebutnya adalah bless, ya. Dia memiliki arti lebih kepada kita berlutut, kita berlutut. Nah, ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena kita diberkati, tapi kok asal katanya dari kata berlutut, ya, dari kata berlutut. Dari sini kita melihat, ya, ada satu sisi yang lain dari kata diberkati ini. Nah, kata baurak ini itu sama dengan kata yang dipakai ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Dikatakan pada saat itu adalah Tuhan kemudian memberkati Abraham. Nah, kata yang dipergunakan pada saat Tuhan berjanji kepada Abraham kemudian memberkati Abraham itu juga adalah baurak. Ya, lebih jauh kalau kita memperhatikan kata baurak ini yang tadi saya sampaikan bahwa artinya adalah berlutut, itu lebih bermakna bahwa diberkati di dalam Tuhan itu adalah kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita menjalin satu hubungan, satu kedekatan yang kuat dengan Tuhan. Bahkan kalau kita dalam konteks kisah Abraham, dia juga disebut sebagai sahabat Allah, ya. Itu menjadi sesuatu yang menarik bahwa itulah wujud diberkati, bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita memiliki relasi dengan Tuhan sehingga kita bisa berlutut di hadapan Tuhan. Itulah diberkati yang sesungguhnya. Ya, diberkati yang sesungguhnya. Kenapa kemudian saya sampaikan itulah diberkati yang sesungguhnya? Karena lihatlah suatu situasi dan kondisi bahwa kata diberkati baurak ini artinya kita punya satu kedekatan, punya satu hubungan, satu jarak yang dekat dengan Tuhan, di mana Tuhan sendiri adalah sumber berkat kita. Ya, sumber berkat kita. Kalau kita memiliki kedekatan, kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, jarak yang dekat dengan Tuhan, bayangkan apa itu maknanya diberkati. Ya, apa itu maknanya diberkati? Kalau teman-teman punya hubungan yang dekat dengan orang yang penting, dengan orang yang kaya, dengan orang yang memiliki kedudukan, tentunya teman-teman akan mendapatkan manfaat yang besar dari kedekatan itu. Nah, bayangkan dalam hal ini bahwa kita berlutut di dekat Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, kita mempunyai hubungan atau jarak yang sangat dekat dengan Tuhan. Nah, bayangkan efeknya atau pengaruhnya itu ke dalam kehidupan kita. Dan itulah diberkati yang sebenarnya. Bukan hanya faktor-faktor bahwa diberkati itu kehidupan kita dicukupi, bahkan kita berkelebihan, berkelimpahan, kita memiliki kondisi finansial, kondisi kesejahteraan yang baik. Bukan cuma itu. Tapi di sini, dalam Yeremia ini, diberkati berbicara bahwa kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan manfaat atau efek atau benefit dari
bagaimana kita dekat dengan Tuhan sebagai sumber dari segala berkat. Itu lebih dari hanya sekedar yang tadi saya sampaikan, berkat-berkat finansial atau kesejahteraan yang seringkali menjadi sesuatu yang menurut saya salah kaprah tentang arti berkat, ya, tentang arti berkat. Kemudian lebih lanjut, kalau kita sudah mengerti bahwa diberkatinya tadi artinya seperti itu, kalimat berikutnya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam Yeremia ini, ya, kalau di dalam bahasa Inggris dia digunakan kata trust, ya, kata trust, atau dalam bahasa Ibrani sendiri menggunakan kata baotah. Baotah ini sendiri artinya adalah to trust, untuk percaya, trust in, percaya kepada Tuhan, percaya kepada sesuatu, trust in, itu adalah baotah. Kemudian to have confident, kita percaya penuh kepada yang kita andalkan itu, ya, kepada kita yang andalkan itu. To be bold, to be secure, to cause to trust, make secure, to feel safe, katanya, to feel safe, be careless. Artinya lebih lanjut bahwa kata baotah ini memiliki arti bahwa kita percaya penuh kepada orang yang kita percayai. Dalam hal ini dikatakan mengandalkan Tuhan, berarti kita percaya penuh kepada Tuhan. Kemudian confident itu memiliki keyakinan kepada Tuhan. Kemudian juga dikatakan to be bold itu sangat yakin. To be secure, sangat merasa aman. Kemudian dikatakan to feel safe, ya, sangat merasa aman. Be careless, artinya kita percaya bahwa kehidupan kita tuh sangat diperhatikan, sangat diurus gitu ya, care gitu kan. Nah, itulah arti sebenarnya dari kata mengandalkan Tuhan yang dipergunakan di ayat ini, ya. Artinya dalam hal ini tadi kita sudah berlutut di dekat Tuhan, memiliki jarak yang sangat dengan Tuhan, kemudian kita percaya penuh bahwa Tuhan itu menguasai kehidupan kita. Kita tadi percayanya itu bukan hanya sekedar percaya, tapi kita betul-betul merasa aman, merasa damai sejahtera ketika kita berada dekat dengan Tuhan. Ya. Persoalan percaya ini menjadi satu persoalan yang sangat penting, ya, sangat penting. Kalau kita percaya kepada seseorang, maka apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh orang itu, kita akan betul-betul merasa yakin bahwa itu akan dilaksanakan atau itu akan terjadi. Ya, itu akan terjadi. Ya. Saya mengambil contoh dalam hubungan saya dengan anak saya. Saya membangun sebuah trust dari kecil. Saya mau jadi orang tua yang bisa dipercaya oleh anak saya. Ya. Makanya anak saya kalau dia memiliki suatu keinginan, ketika saya bilang ya, maka anak saya percaya bahwa saya bilang ya. Ketika saya bilang tidak, anak saya juga percaya bahwa atau mengikuti bahwa saya tidak mengizinkan. Atau kalau saya bilang nanti, anak saya percaya bahwa satu saat dalam waktu yang ditentukan, saya akan mewujudkan apa yang dia inginkan, apa yang dia minta. Dan itu dibangun dari sebuah hubungan, dari sebuah pengalaman, dari waktu yang cukup lama. Ya. Ada banyak orang tua yang tidak berhasil membangun trust dari anaknya karena apa yang disampaikan itu kemudian diingkari atau tidak dilaksanakan. Akhirnya tidak heran kalau teman-teman juga menemukan situasi dan kondisi di mana kadang-kadang ada satu anak yang dia punya, misalkan di supermarket atau di toko mainan atau di department store gitu ya, ada satu anak yang menginginkan sesuatu, kemudian orang tuanya bilang nanti, kemudian anak-anaknya malah menangis, tidak mau meninggalkan tempat itu, memegang apa yang dia mau, barang yang dia mau dengan erat, dan menangis dengan kencang. Kalau kata bahasa Perancisnya sampai kokosehan gitu ya, gitu kan, orang Jawa Barat, orang Sunda bilangnya sampai kokosehan, kakinya digerak-gerakkan di lantai begitu sambil menangis, karena
ada satu ketidakpercayaan. Dia tahu karena itu biasanya terjadi karena ketika orang tuanya menyampaikan nanti, nah nantinya itu bermakna bahwa tidak akan diberikan, tidak akan diberikan, tidak pernah terwujud. Akhirnya ketika orang tuanya bicara nanti, anaknya tidak percaya dan kemudian melakukan tindakan seperti yang tadi. Dia menangis di situ kenceng, dia memaksa untuk mendapatkan. Nah, tapi saya berusaha membangun satu trust dengan anak saya, sehingga ketika saya mengatakan ya, dia percaya bahwa saya akan mewujudkan apa yang dia minta, memberikan apa yang dia minta. Ketika saya bicara tidak, dia tahu bahwa saya memang tidak memperbolehkan, ya. Mau dia ngomong apapun, saya tetap tidak, gitu ya. Kemudian kalau saya bicara nanti, berarti dia tahu dalam satu time frame, dalam satu rentang waktu yang kita diskusikan bersama, kita setujui bersama, misalkan dia mau mainan hari ini, saya sampaikan tidak, nanti minggu depan, atau 2 minggu lagi, maka dalam 1 minggu lagi, atau dua minggu lagi, dia percaya bahwa saya akan memberikan itu. Nah, itulah sebuah trust. Nah, ketika kita trust kepada orang yang kita percaya, dalam hal ini, di ayat ini mengatakan mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh trust, kita percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa apa yang kita percayakan itu tidak akan diabaikan oleh Tuhan dan akan ditepati janjinya oleh Tuhan. Ya. Nah, kenapa manusia susah untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan? Karena ini dipengaruhi satu adalah khawatir kita yang lebih besar daripada kita menyadari kebesaran Tuhan. Ya. Kekhawatiran kita terhadap satu masalah, terhadap satu problem kadang-kadang lebih besar daripada percaya kita kepada Tuhan. Kita merasa bahwa persoalan kita terlalu besar sehingga Tuhan tidak bisa memecahkan persoalan kita. Ya. Yang kedua adalah karena efek dari orang-orang di sekitar kita yang seringkali ingkar janji, yang seringkali kita sudah taruhkan kepercayaan kepada mereka, tapi mereka kemudian tidak bisa dipercaya. Ya. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita lebih percaya kepada manusia yang kelihatan, janji manusia yang kelihatan di depan kita daripada janji Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, kadang-kadang itu mempengaruhi faktor kita untuk bisa percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya. Dan kemudian dikatakan yang diberkati adalah satu yang mengandalkan Tuhan, yang kedua adalah yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Harapan di dalam ayat ini, dia berasal dari kata miptau. Ya, miptau itu juga sama, kurang lebih mirip dengan bautah tadi, bahwa ini bicara masalah trust, masalah confident. Dikatakan di sini di dalam Strong Dictionary adalah act of confiding. Jadi satu action di mana kita percaya, confident itu kita percaya bahwa orang yang kita percaya itu bisa diandalkan. Kemudian dikatakan object of confidence, state of confidence and security. Jadi ini juga sama, menaruh harapan kepada Tuhan juga bahwa kita percaya, kita pede bahwa Tuhan akan sanggup memelihara kehidupan kita. Ya. Kalau kita memiliki persyaratan seperti apa yang disampaikan di Yeremia ini, persyaratan untuk diberkati adalah mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, maka kemudian the next step adalah resultnya, hasilnya. Hasilnya adalah nomor 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ada yang menarik di sini. Ya, ada yang menarik di sini. Pohon secara natural dia akan mencari makanannya, sumber kehidupannya dari unsur-unsur hara yang berbentuk cairan. Makanya pohon biasanya disiram, ya, disiram, dipupuk, kemudian disirami, ya, dan itu membuat pohonnya tumbuh subur. Untuk itu, pohon yang ditanam di tepi air
dikatakan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dia akan lebih mudah menemukan air dibandingkan dengan pohon seperti pohon kurma yang ada di padang pasir. Kita pernah membahas tentang pohon kurma di mana akar pohon kurma itu masuk begitu dalam ke dalam tanah, ke dalam pasir, di gurun pasir itu untuk mencari air sebagai sumber kehidupan, sumber makanannya. Tapi bayangkan kalau pohon itu ada di tepi aliran air, ya, apa yang didapatkan? Dia mudah untuk mendapatkan sumber-sumber makanannya. Tidak harus berusaha keras seperti pohon kurma yang harus menancapkan akarnya begitu dalam untuk mendapatkan air, mendapatkan makanannya. Tapi kalau dia ada di tepi air, maka mudah bagi dia untuk mendapatkan air, mendapatkan makanannya. Kemudian dia juga tidak mengalami datangnya panas terik. Teman-teman tentu tahu bahwa pohon di dalam masa-masa musim panas, dia kadang-kadang mengalami apa yang disebut meranggas. Dia melepaskan daun-daunnya, menggugurkan daun-daunnya, supaya mengurangi penguapan atau keluarnya air dari pohon tersebut, ya, karena penguapan air di pohon itu kan dari daun-daunnya, jadi semakin banyak daunnya dia akan semakin banyak air yang menguap, maka pohon ada dalam musim kemarau kadang-kadang dia melakukan proses meranggas atau melepaskan daun-daunnya untuk mengurangi penguapan itu, untuk dia bertahan hidup. Itu cara survivalnya pohon, ya. Tapi dikatakan kalau sekarang pohonnya ada di tepi air, ya, airnya banyak, sumber kehidupannya banyak, sepanas apapun, seterik apapun situasi dan kondisinya, selama sungai itu masih berair, maka pohon itu tidak akan terpengaruhi oleh kondisi panas terik, dia tidak akan meranggas, tidak akan melepaskan daun-daunnya, menggugurkan daun-daunnya, maka akan dikatakan daunnya tetap hijau, ya, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Musim kemarau tidak menjadi masalah karena sungainya berair terus. Dan yang menarik adalah tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah, ya. Teman-teman kalau punya tanaman buah di rumah, ditanam, apa yang kita harapkan? Menghasilkan buah. Tapi kalau pohon itu, pohonnya besar, sudah ditanam begitu lama, sudah diproses sama kita begitu lama, dipelihara begitu lama, tapi kemudian pohonnya menghasilkan satu buah, atau hanya berbuah satu kali, sudah itu tidak berbuah lagi, tentunya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Yang kita harapkan adalah dalam setiap musimnya, dia menghasilkan buah. Sekarang menghasilkan buah, nanti kemudian berhenti sejenak, mungkin ada proses pertumbuhan lagi, tapi kemudian menghasilkan buah lagi. Terus dan terus dan terus dan terus, apalagi kalau buahnya semakin banyak, buahnya semakin baik. Itu yang diharapkan. Dan itulah yang akan terjadi ketika kita tadi melakukan diberkati dalam konsep bahwa kita berlutut dekat, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, kemudian mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Posisinya di ujungnya adalah kita kemudian tidak berhenti menghasilkan buah, berbuah pada setiap musim. Ini sesuatu yang luar biasa, dan ini bisa mengalahkan kekhawatiran kita di masa-masa saat ini, ketika orang-orang khawatir, ketika situasi dan kondisinya sulit bagi sebagian orang, tapi justru bagi orang-orang yang dikatakan diberkatilah, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, situasi dan kondisi itu tidak mempengaruhi dia, dia terus berbuah. Kenapa? Karena dia disimpan, ditanam di tepi air, terus-menerus mendapatkan sumber makanan. Jadi teman-teman, sore ini kita belajar mengatasi segala situasi kondisi kehidupan kita. Kita ada dengan janji diberkati. Diberkati itu adalah satu kondisi di mana kita dekat dengan Tuhan. Kemudian mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Tadi mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan kurang lebih artinya, kata aslinya kurang lebih artinya sama, bahwa kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, maka sumber berkat itu yang dekat dengan kita itu tentunya sanggup melakukan hal-hal, perkara-perkara di luar dari situasi dan kondisi normal yang ada di sekeliling kita. Tuhan justru akan melakukan hal-hal yang supranatural, yang luar biasa dalam hidup kita, bahkan di masa-masa tersulit yang kita alami dalam hidup kita. Percaya itu, teman-teman akan punya kekuatan menjalani hari-hari ke depan, punya semangat yang besar, punya sukacita yang besar untuk kita menjalani hari-hari ke depan, walaupun hari-hari ke depan pun tidak semakin mudah, tidak semakin gampang, tantangan semakin besar, tapi kita tahu bahwa kita ada di track yang benar, kita dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan sore hari ini dalam ibadah kami. Sore hari ini Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah berbicara kepada kami masing-masing pribadi, lepas pribadi, memberkati kami Tuhan dalam segala kebenaran kami. Kami percaya bahwa ibadah kami sore hari ini menjadi ibadah yang luar biasa karena ada Tuhan di dalamnya. Bagi setiap para teman-teman HSKN yang sore hari ini mengikuti ibadah secara online Tuhan, mereka sudah memberikan waktu mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk memberikan waktu mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati mereka semua, Tuhan Yesus yang menolong mereka semua untuk mengerti lebih jauh apa yang firman Tuhan sudah disampaikan sore hari ini, dan juga Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan untuk mereka semua juga kemudian boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami seperti apa yang disampaikan lewat ayat firman Tuhan sore hari ini, bahwa kami menjadi orang yang diberkati karena mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rekan-rekan kami dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan melawati mereka semua. Bagi yang sore hari ini belum bisa mengikuti ibadah karena mereka sakit, kiranya Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan buat mereka semua Tuhan. Juga Tuhan terus menjamah untuk yang mungkin rekan-rekan kami saat ini sedang mengalami halangan sehingga tidak bisa beribadah, kiranya Tuhan menolong mereka semua Tuhan. Juga bagi rekan kami yang belum mau beribadah, kiranya Tuhan terus menolong, menjamah mereka, melembutkan hati mereka, sehingga ketika kami mengajak mereka, mengundang mereka, mereka juga mau beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan sore hari ini, dan kami percaya semuanya dijadikan Tuhan baik untuk kehidupan kami, anak-anak muda yang ada dalam HSKN Youth Community ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, teman-teman. Jangan lupa besok kita akan beribadah dalam ibadah raya. Silakan teman-teman boleh hadir dalam ibadah raya tatap muka di gereja kita. Jam 7 ibadah pertama dan kemudian jam 9 ibadah kedua. Terus kemudian minggu yang akan datang juga kita masih akan berjumpa dalam ibadah online di HSKN ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah HSKN lewat channel-channel live streaming yang disiapkan untuk ibadah kita minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.